Bagaimana kamu bisa membangun merek pribadi atau bisnis yang kuat di dunia blockchain dan metaverse? Judul hari ini adalah Langkah Nyata Bangun Brand di Dunia Web3. Oke bro, kita mulai. Pernah dengar nama Beeple, Artific Studio, atau Gag Memeland? Mereka bukan cuma jual di NFT, mereka bangun brand kuat di dunia Web3 dan hasilnya cuan, komunitas loyal, dan reputasi global. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membangun brand seperti itu dari nol? Oke bro, dunia kripto sudah sangat luas, kita mulai. Apa itu brand di Web3? Di dunia Web2, brand itu logo, nama, warna, dan tagline, campaign marketing, dan iklan. Tapi di dunia Web3, brand bukan cuma soal tampilan. Brand sama dengan narasi plus komunitas plus nilai yang dihidupkan bersama. Contoh, Azuki, brand tentang anime Rebels. Bored Apple, budaya eksklusif dan lifestyle. RTFKT, sneaker culture digital plus kolaborasi. Jadi Web3 membuka ruang baru. Brand bisa dibangun dari komunitas, bukan dari modal besar. Langkah pertama, tentukan identitas dan visi. Siapa kamu? Siapa brand kamu? Bikin jawaban dari 3 pertanyaan ini. Pertama, masalah apa yang ingin kamu bantu selesaikan? Misalnya, keterbatasan akses kreator lokal, edukasi blockchain, ekspresi seni, nilai atau gaya hidup apa yang kamu wakili. Misal rebellion, futuristik, spiritualitas, inklusivitas. Visi jangka panjangmu apa? Misalnya jadi brand fashion digital lokal terbesar atau NFT edukasi anak muda. Contoh, brand kuat sama dengan punya cerita kuat. Bukan cuma jualan gambar, tapi membangun gerakan. Langkah 2, bangun komunitas sebelum produk. Ingat, langkah 2, bangun komunitas sebelum produk. Di Web3, komunitas sama dengan aset utama. Aktif di Twitter, Discord, Telegram, forum Web3 lokal. Bagikan proses pemikiran ide, bukan hanya promosi. Gunakan konsep build in public, bangun brand sambil berbagi prosesnya. Collective intelligence, tanya pendapat komunitas. Reward early belief, kasih whitelist, NFT gratis, paid. Langkah 3, buat identitas visual dan narasi konsisten. Visual itu penting, tapi yang lebih penting konsistensi dan makna. Tentukan nama brand, logo, icon, palet warna dan gaya ilustrasi, tagline yang mudah diingat. Narasi harus kuat. Siapa karaktermu? Apa konflik yang mereka hadapi? Kenapa orang harus peduli? Contoh, kami adalah gerakan digital untuk mengangkat budaya lokal ke blockchain. Storytelling seperti ini menyentuh hati komunitas, bukan cuma kantong. Langkah 4, luncurkan produk yang bukan sekedar gimmick. Produk pertama bukan harus spektakuler, tapi harus jujur dan bernilai. Bentuknya bisa kolektif NFT, avatar, arts, PG, dan akses. Digital Max untuk avatar atau metaverse. Edukasi, token gated content. Membership DAO, karya seni bertema budaya, edukasi, atau spiritualitas. Pastikan setiap produk relevan dengan nilai brand, punya fungsi, utility, akses, dan diskon voting, dan lain-lain. Bisa berkembang bersama komunitas. Langkah kelima, aktif kolaborasi dan adaptif. Kolaborasi sama dengan jalan cepat membangun audiens. Lakukan. Pertama, kolab dengan kreator lain. Kedua, masuk ekosistem DAO yang relevan. 3, berpartisipasi di event online Web3.
keempat, join komunitas NFT lokal dan tampil. Adaptif artinya siap belajar dari feedback, siap ubah strategi kalau perlu. Jangan kaku tapi jangan kehilangan harap. Di Web3, brand besar tidak harus lahir dari modal besar, tapi harus lahir dari ide besar, nilai kuat dan komunitas yang percaya. Jadi kalau kamu punya visi, jangan tunggu disetujui investor. Jangan tunggu viral dulu. Bangun dari sekarang dari komunitas kecil yang kamu rawat seperti keluarga. Kami tutup dengan sebuah pantun. Web3 hadir, peluang terbuka. Bangun brand, jangan hanya bicara. Dari komunitas kecil, besar cerita. Jadi legenda digital Nusantara. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.